Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat PMI yang ada di Hong Kong dan Makau, dan Sobat PMI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong. Kali ini episode ke-13, 18 Juni tahun 2021. Bagi teman-teman PMI, jangan lupa saya ingatkan kembali, tetap follow dan subscribe sosial media KJRI Hong Kong seperti di Twitter, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Banyak sekali informasi-informasi yang kita sebarkan melalui sosial media tersebut dalam rangka memberikan perlindungan bagi teman-teman PMI yang bekerja di Hong Kong, Makau, dan juga dimanapun Anda berada. Semuanya dalam rangka usaha-usaha agar Anda semuanya bekerja dengan aman dan nyaman. Baik, topik bahasan kali ini adalah waspada penipuan online. Topiknya sangat umum sebenarnya, namun ini adalah permintaan dari rekan-rekan PMI yang ada di Hong Kong. Berapa kali kita sudah lakukan sosialisasi dan juga pemberian informasi-informasi baik secara langsung maupun online. Namun ternyata masih ada lagi teman-teman pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan atau tipu-tipu online ini. Maka kali ini kita angkat lagi topik ini untuk memberikan pemahaman kembali, pengingatan kembali, supaya teman-teman pekerja migran semuanya terhindar dari tipu-tipu online kali ini. Kita sangat beruntung malam ini hadir bersama kita tamu dari Bareskrim Polri. Tamu kita yang pertama adalah Bapak AKBP Ronald Sipayung. Beliau adalah Kanit 1, Subdit 1, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Tentunya kita undang beliau pas dengan tema kita malam ini. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam Mas Agung, selamat malam Sobat PMI yang ada di Hong Kong, di Makau, dan di seluruh dunia yang join pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Ronald, luar biasa. Dan turut menemani kita adalah seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Seorang mahasiswa UT Hong Kong, sekaligus penggiat edukasi hukum. Karena beliau adalah Ketua Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum, yaitu Mbak Marianti. Selamat datang Mbak Yanti. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Pak Ronald, teman-teman di KJRI. Malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ya. Pemirsa sekalian, sebelum kita mendengarkan obrolan menarik dari Pak Ronald maupun Mbak Yanti, tentunya tak lupa kami sampaikan pemenang Ngopi Instan pada minggu yang lalu. Saya ingatkan kembali bahwa pada minggu yang lalu pemenangnya adalah Ibu Sumarsi atau panggilannya Mbak Dea dan juga Ibu Lili Supartini. Silakan Anda hubungi panitia untuk mendapatkan tali asih atas partisipasi Anda. Baik, Sobat PMI dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan apa hal-hal yang menarik dari Pak Ronald maupun dari Mbak Yanti nanti, marilah kita sedikit mengulik sebenarnya apa sih kasus-kasus yang sering dilaporkan, siapa saja yang biasanya menjadi korban, dan usaha-usaha apa yang dilakukan. Makanya kita sebentar Pak Ron, sebelum masuk ke Bapak nanti, kita dengarkan dulu cerita versi PMI dari Mbak Yanti. Mbak Yanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Agung untuk waktunya malam ini, dan terima kasih sekali untuk teman-teman di KJRI yang sudah memberikan kesempatan bagi kami, KMTH, Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum, untuk berpartisipasi dalam mengedukasi dan juga
berpartisipasi dalam penyampaian pembagian informasi ataupun sharing tentang kasus-kasus penipuan online yang marak terjadi di kalangan PMI saat ini, terutama kasus-kasus yang banyak masuk dalam konseling di KMTH. Kebetulan di komunitas kami menyediakan konseling gratis untuk teman-teman PMI maupun teman-teman di Indonesia yang membutuhkan konseling ataupun informasi-informasi tentang dalam bidang hukum. Langsung saja tanpa mengulur waktu, kasus-kasus yang masuk ke kami ini sebagian besar adalah korban dari teman-teman PMI yang tertipu oleh penipuan profil di Facebook yang berlanjut pada kencan ataupun pacaran di Facebook. Mereka tertipu dengan wajah yang ganteng, banyak juga yang memberikan profil dengan jabatan-jabatan yang menjanjikan, yang otomatis teman-teman pekerja migran Indonesia mungkin tidak semua, tetapi ada beberapa teman-teman di sini yang merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian, ataupun dia jomblo ya Pak Agung ya. Mereka merasa ada seseorang yang memperhatikan, walaupun itu hanya di dunia online, dan mereka melihat profil Facebook-nya keren, ada jabatan, mereka tergiur dengan semua itu, yang kemudian berakhir dengan pengiriman uang, terus berakhir dengan pemerasan. Dan itu banyak sekali kasus-kasus tersebut yang masuk ke kami. Ada juga yang sudah mendapatkan penanganan dari Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Selatan kemarin yang terakhir. Kemudian yang tidak kalah marak penipuan adalah penipuan belanja online. Karena teman-teman PMI di Hong Kong itu biasanya memanjakan keluarga mereka dengan barang-barang kiriman, belanjaan online, dan sebuah kejutan, mungkin untuk membahagiakan keluarga di rumah tanpa memberikan kejutan-kejutan dari belanja-belanja online tersebut. Pengalaman pribadi nih Mbak Yanti ya. Wah, ini banyak yang masuk, dan seperti ini banyak sekali kasus yang masuk seperti ini. Jadi banyak sekali teman-teman sudah mengirimkan uang, sudah bertransaksi, dan kemudian saat sudah melakukan transaksi, tiba-tiba akun online shop tersebut hilang, ataupun nomor teman-teman semua diblokir. Itu banyak sekali. Itu rating kedua setelah kencan online, setelah cinta online. Kemudian yang tidak kalah marak itu juga yang ketiga, itu di penanganan dari teman-teman KMTH yang rating ketiga itu adalah investasi bodong. Karena teman-teman yang di sini yang mereka sudah punya mindset bisnis, mereka sudah punya pemikiran, oh saya pengen berbisnis, saya pengen berinvestasi, tetapi mereka tidak jeli dalam memilah investasi apa yang mereka geluti, investasi apa yang mereka ambil. Jadi mereka tergiur dengan bunga yang lumayan tinggi yang diberikan oleh investor tersebut, mereka sebagai investor, kemudian tanpa berpikir panjang, mereka mengiyakan dan mereka menginvestasikan sebagian besar dari gaji mereka untuk melakukan investasi yang dijanjikan dengan bunga yang di luar logika kalau menurut saya. Kalau bunga 25% sampai 30% itu kan suatu hal yang memang tidak mungkin, karena bank komersil pun tidak akan memberikan bunga setinggi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pinjaman online yang kemarin memang kita sempat bahas dengan tim dan juga teman-teman dari Polda juga. Pinjaman online yang terjadi bukan hanya di kalangan PMI, tetapi teman-teman di Indonesia. Karena kebetulan anggota dari KMTH itu tersebar di seluruh
Indonesia. Jadi pengaduan-pengaduan tersebut masuk tidak hanya dari PMI, tetapi karena di sini kita malam ini kita membahas tentang bersama KJRI Ngopi Instan, maka kita fokuskan untuk teman-teman PMI yang terlibat pinjaman online. Benar, pinjaman online tersebut memecahkan masalah teman-teman PMI di awal, akan tetapi dengan bunga yang begitu tinggi dan juga jaminan yang diminta di belakang. Kasus terakhir yang masuk ke KMTH adalah pinjaman online tersebut tidak menggunakan jaminan. Akan tetapi saat angsuran kedua, pemilik uang ataupun debitur ini datang ke keluarga dan meminta jaminan. Kalau tidak akan dilaporkan polisi. Sedangkan teman-teman di Hong Kong itu tidak tahu bahwa keluarganya didatangi oleh debt collector. Nah, itu kasus terakhir yang masuk, mungkin nanti akan kita sambung lebih jelas dan mungkin akan lebih bagusnya saat kita nanti berdiskusi ataupun tanya jawab bersama bapak-bapak kita di sini yang mungkin lebih berpengalaman dalam penanganan kasus, karena kami KMTH selalu bekerja sama dengan KJRI dalam mencari segala solusi. Kami tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh teman-teman dari Polda, teman-teman dari Polri, dan juga KJRI untuk membantu teman-teman PMI ataupun teman warga negara Indonesia untuk mencarikan solusi. Mungkin cukup sampai di sini dulu Pak Agung, mungkin nanti kita bisa sambung dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Agung. Baik, Mbak Yanti, terima kasih. Itulah tadi Pak Ronald gambaran sedikit apa yang terjadi di sini. Tentunya ini bukan hanya sekedar informasi yang masuk, ini juga membuktikan bahwa apa yang kami laporkan ke Pak Ronald melalui surat kami, melalui WA, itu nyata adanya. Beberapa kasus memang sedang ditangani oleh Pak Ronald dan kawan-kawan, pun demikian sebenarnya juga masih banyak kasus-kasus yang lain, karena ada beberapa kendala mengenai kehadiran mereka, barang bukti yang tidak terkumpulkan dengan baik, akhirnya membuat mereka juga masih belum melaporkan ke KJRI Pak Ronald. Baik, itu Pak Ronald, monggo silahkan direspon apa yang menjadi tadi ulasan dari Mbak Yanti. Terima kasih. Silahkan Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung, selamat malam Mbak Yanti, selamat malam rekan-rekan Sobat PMI yang ada di Hong Kong, di Macau, dan semua yang kebetulan mungkin melihat atau mengikuti kegiatan acara Ngopi Instan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Suatu kehormatan bisa berpartisipasi untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, sesuai dengan topik yang disampaikan oleh Mas Agung tadi tentang penipuan online, betul sekali bahwa salah satu kejahatan yang cukup marak dan cukup banyak terjadi saat ini adalah kasus penipuan online. Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa dalam data 5 tahun terakhir ini, kasus penipuan itu selalu berada di nomor 1, penipuan online. Kami bisa sampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, khususnya di tahun 2001, itu nomor 1 yang paling banyak kita terima laporan pengaduan dari masyarakat adalah penipuan, khususnya di Direktorat Siber tentu saja. Kemudian yang kedua adalah pencemaran nama baik, yang ketiga pornografi, tadi mungkin juga ada disampaikan oleh Mbak Yanti, yang awalnya mungkin diawali dengan tindak pidana penipuan, kemudian ditindaklanjutin dengan adanya tindak pidana pornografi, yang keempat adalah illegal access, dan tindak pidana yang kelima adalah ujaran kebencian. Di mana di setiap tahun dari 2018 sampai 2021 ini kejahatan penipuan online yang dilaporkan selalu meningkat. Di mana di tahun 2018 Direktorat Siber Bareskrim Polri dan jajaran menerima 1.781 laporan pengaduan. Kemudian yang bisa kita selesaikan 1.030 perkara atau kurang lebih 57%. Di 2019
itu meningkat sedikit 1.800. Kemudian peningkatan penyelesaiannya juga meningkat. Di tahun 2020 agak turun sedikit 1.700. Dan di tahun 2021 ini sampai bulan Maret 2021 kita sudah menerima 649 perkara. Jadi ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi itu juga merubah pola kejahatan. Di mana pola kejahatan ini yang awalnya mungkin tradisional, konvensional, sekarang semua sudah menggunakan kemajuan teknologi IT. Dan perkara penipuan yang paling banyak kita tangani memang modusnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yanti. Yang perlu saya sampaikan, kita mungkin sama-sama memahami dulu apa sih yang berkaitan dengan yang dimaksud dengan tindak penipuan itu. Kalau berdasarkan nomenklatur yang diatur di dalam Undang-Undang ITE yang mengacu juga dalam KUHP, penipuan itu adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Jadi intinya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Menyebarkan berita bohong itu bisa dilakukan dengan menggunakan nama palsu. Tadi sudah disampaikan contohnya sama Mbak Yanti, orang yang mengaku-ngaku polisi, mengaku-ngaku pejabat, mengaku-ngaku pegawai bank, kemudian mengiming-imingi sesuatu. Keadaan palsu kurang lebih sama dengan nama palsu, dia mengaku seolah-olah sebagai polisi, sebagai pegawai bank, dan lain sebagainya. Kemudian dengan tipu muslihat. Tipu muslihat ini mungkin kalau kami langsung berikan contoh adalah kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ada tapi ternyata tidak ada. Seperti menginformasikan bahwa seseorang itu mendapatkan hadiah undian dengan hadiah uang, mobil, kendaraan. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yanti juga tentang adanya investasi. Disampaikan kalau kita menyetorkan 1 juta dalam waktu 14 hari akan berlipat ganda menjadi 2 juta bahkan lebih. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perbuatan yang kita kategorikan sebagai berita bohong dan menyesatkan. Nah, kebetulan karena sekarang ini dengan perkembangan teknologi, maka semuanya dilakukan dengan menggunakan sarana IT, baik handphone maupun sarana-sarana lain seperti PC, laptop, yang semuanya menggunakan sarana elektronik. Tadi sebenarnya Mbak Yanti sudah banyak menyampaikan tentang modus-modus penipuan yang cukup sering yang dialami oleh rekan-rekan dari PMI yang ada di Hong Kong maupun di negara-negara lain. Yang pertama adalah penipuan melalui SMS atau juga sekarang sering melalui WhatsApp, di mana biasanya si pelaku ini mengirimkan WA atau SMS kepada si calon korban dengan memberikan informasi bohong tadi, informasi yang menyesatkan tadi. Mungkin dia menawarkan investasi, atau dia memberitahukan bahwa si calon korban ini adalah pemenang hadiah undian dan lain sebagainya. Dan biasanya modus penipuan SMS atau WA ini ditindaklanjutin dengan adanya kontak person atau nomor handphone yang dilampirkan di paling bawah, sehingga ditindaklanjuti dengan adanya komunikasi melalui telepon. Sehingga apabila orang yang terpancing ini merasa terbujuk dan terbuai, maka mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, dia akan mencoba untuk menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh si pelaku ini. Kemudian tadi sudah disampaikan juga penipuan melalui akun media sosial. Akun media sosial yang paling banyak digunakan oleh para pelaku ini, nomor satu paling banyak itu adalah akun melalui Facebook. Facebook ini tadi sudah disampaikan contoh oleh Mbak Yanti, banyak orang yang menggunakan profil palsu. Dia menggunakan foto yang ganteng, wajah yang tampan, kemudian mengaku-ngaku sebagai pejabat atau mengaku sebagai polisi, mengaku sebagai orang yang memiliki rumah, mobil, dan lain sebagainya, sehingga membuat korban ini yakin bahwa orang yang dikenalnya ini benar-benar orang yang ditampilkan di dalam akunnya, padahal sebenarnya orang tersebut adalah hanya mencomot atau mengambil nama atau foto dari seseorang yang digunakan untuk menarik perhatian. Kasus-kasus seperti ini biasanya juga seperti yang disampaikan, biasanya ditindaklanjutin. Kadang-kadang sudah komunikasi melalui Facebook Messenger,
kadang-kadang ditindaklanjuti dengan bertukar nomor telepon, bertukar nomor handphone, sehingga ditindaklanjuti dengan komunikasi, video call, dan lain sebagainya. Kadang-kadang bahkan banyak kasus-kasus yang diawali oleh pertemanan di Facebook ini ditindaklanjuti dengan video call yang bahkan mengakibatkan adanya perbuatan-perbuatan yang tindak pidana baru lagi, sampai terjadinya, seperti yang saya bilang tadi, tindak pidana pornografi. Banyak kejadian orang-orang yang karena terbuai dengan tampilan foto di Facebook atau nama, adanya bujuk rayu yang mengakibatkan si korban ini, khususnya apabila korbannya adalah wanita, sampai dibujuk atau dirayu sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh, contohnya dibujuk untuk membuka pakaian dan lain sebagainya. Ternyata tanpa kita sadari, video call yang dilakukan oleh si korban dan pelaku ini kemudian direkam. Dan pada saat sudah selesai direkam, kemudian video itu yang dijadikan alat sebagai untuk memeras. Istilah-istilah seperti ini yang sering kita lakukan adalah sextortion, yang awalnya love scam, penipuan dengan modus berpacaran atau bercinta, kemudian ditindaklanjuti dengan sextortion, pemerasan dengan menggunakan video atau gambar porno, sehingga mau tidak mau si korban ini supaya videonya katanya tidak disebar atau tidak dipublikasikan atau tidak dikirimkan kepada orang lain, mau tidak mau si korban ini akan mengirimkan uang. Padahal sebenarnya setelah dikirim pun video itu masih tetap dipegang. Akibatnya itu menjadi ATM bagi si pelaku. Selalu diminta, dijanjikan akan dihapus atau dibuang, ternyata tidak dilakukan. Ini juga cukup banyak kita terima. Kemudian tadi sudah disampaikan juga penipuan jual beli online. Ya, beberapa aplikasi jual beli online juga memuat merchant-merchant yang memang sebenarnya mereka ini adalah modus untuk ikut atau masuk kepada aplikasi yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ternyata merchant yang ikut di dalam aplikasi itu ternyata adalah pelaku-pelaku penipuan atau toko-toko online yang memang modusnya penipuan dengan menawarkan barang, ternyata setelah uang ditransfer, barang yang dikirim tidak sesuai atau bahkan sama sekali tidak dikirim. Atau kemudian juga penipuan jual beli online menggunakan akun media sosial. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita lihat dari perilaku masyarakat Indonesia, yang paling banyak atau paling besar ini menggunakan aplikasi media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter. Ini juga dijadikan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan. Biasanya juga menawarkan barang, menawarkan jasa, ternyata apa yang ditawarkan, apa yang disampaikan di dalam akun media sosial itu ternyata adalah bohong. Kemudian yang juga paling banyak terjadi dilaporkan kepada kami adalah, tadi sudah disampaikan juga sebenarnya sama Mbak Yanti. Sebenarnya Mbak Yanti ini sudah menyampaikan semua contoh-contoh kasus yang memang sehari-hari kita tangani dan kita terima. Adalah penipuan investasi bodong. Modus yang sekarang selama ini yang cukup banyak terjadi adalah dengan menawarkan keuntungan yang cukup besar dan berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Biasanya orang-orang yang menjadi korban ini tentu saja orang-orang yang mungkin dalam situasi sekarang ini, dalam situasi yang ekonomi yang kurang baik, atau yang mungkin memang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup atau lain sebagainya. Sehingga pada saat dia menerima informasi tersebut, informasi bohong itu, apabila kita menginvestasikan atau memasukkan uang 1 juta, maka dalam waktu 14 hari akan berlipat ganda menjadi 2 juta, atau bahkan 3 juta, atau bahkan lebih. Sehingga akibatnya orang ini tanpa berpikir panjang, tidak mengindahkan kebenaran informasi ini, langsung berpikir output atau keuntungan yang akan didapatkan, sehingga dengan beraninya memberikan atau menginvestasikan uang. Padahal sebenarnya investasi yang disampaikan itu adalah investasi bodong. Padahal sebenarnya kalau kita mau jeli dan peka, sebenarnya modus-modus investasi ini bisa kita lihat perusahaan-perusahaan atau aplikasi-aplikasi yang memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Tetapi pada kenyataannya masih banyak
korban-korban masyarakat kita yang menjadi korban. Baru-baru ini mungkin kalau teman-teman mungkin atau Mas Agung dan Mbak Yanti melihat atau membaca melalui media, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu itu, Baris Krim Polri mengungkap salah satu perusahaan investasi bodong, di mana kerugian yang sudah diperoleh, keuntungan yang sudah diperoleh dengan mengambil dana dari masyarakat itu hampir 1,2 triliun rupiah dengan nasabah yang ribuan orang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat investasi yang diberikan itu mungkin kecil, 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi dengan korban yang cukup banyak. Kemudian dari hasil penegakan hukum itu banyak telah disita barang bukti dari hasil kejahatan berupa mobil, uang, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa sih seseorang itu bisa menjadi korban penipuan? Apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi korban penipuan? Secara umum, secara psikologis, yang membuat orang bisa berpikir atau kurang berpikir logis ada dua. Yang pertama adalah membuat suasana hati seorang itu senang atau gembira atau bahagia berlebihan. Yang kedua, lawannya, membuat seseorang itu bersedih, panik, atau galau berlebihan, sehingga pada saat orang menyampaikan informasi bohong dan menyesatkan itu, dia tidak bisa berpikir secara logis. Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Saya kasih contoh untuk kasus yang membuat orang menjadi senang berlebihan. Seperti menginformasikan bahwa bapak atau ibu mendapatkan hadiah uang 100 juta. Nah, dengan kalimat-kalimat mendapatkan uang itu membuat seseorang ini menjadi euforia berlebihan, senang berlebihan, sehingga dia tidak bisa berpikir logis, tidak bisa berpikir dalam tanda kutip normal, artinya menilai apakah informasi yang diberikan kepada saya ini valid atau tidak valid. Bagaimana seseorang yang dapat informasi dia mendapatkan undian dari BNI, ternyata dia tidak memiliki tabungan di BNI. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat orang menjadi tidak bisa berpikir logis. Yang kedua dengan membuat seseorang itu sedih berlebihan. Sebagai contoh, modus-modus yang juga banyak terjadi adalah memberikan informasi kepada korban ini bahwa ibunya atau bapaknya tabrakan atau anaknya ditangkap polisi, sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk operasi atau dibutuhkan dana yang besar supaya bisa keluar dari kantor polisi. Nah, kondisi-kondisi itu membuat seseorang menjadi panik, sehingga dia tidak bisa berpikir logis. Artinya, dia tidak bisa menilai apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau seandainya dia bisa berpikir dengan baik, tentu akan melakukan cross-check, mencari kebenaran apakah betul anak saya, bapak saya, ibu saya, atau keluarga saya benar ditangkap polisi, atau benar keluarga saya menjadi korban kecelakaan yang membutuhkan biaya sangat besar. Jadi kondisi yang bisa mempengaruhi seseorang itu bisa menjadi korban tindak pidana adalah situasi yang membuat seseorang itu senang atau gembira atau bahagia berlebihan dengan contoh yang tadi, atau juga bisa membuat kondisi psikologis seseorang itu sedih atau panik berlebihan sehingga dia tidak berpikir logis. Nah, yang perlu bagi kita semua adalah bagaimana sih supaya kita bisa terhindar atau tidak menjadi korban dari kasus-kasus penipuan online ini. Yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang mungkin hadir pada saat ini, yang pertama adalah perlu dilakukan pengecekan kebenaran informasi. Modus yang paling banyak terjadi seperti modus mendapatkan hadiah dari bank atau dari manapun itu, tindakan pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan cross-check, pengecekan kebenaran informasi itu. Sekarang ini informasi yang kita dapatkan itu tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja, tinggal kita browsing, kita cross-check ke Google, kita cari apakah benar. Contohnya salah satu bank mengadakan undian berhadiah, atau mungkin menghubungi langsung call center yang mungkin sudah kita tahu, sehingga bisa kita lakukan pengecekan apakah memang kita mendapat informasi ini benar, valid, atau sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam SMS yang diberikan kepada kita.
Yang kedua adalah biasanya kalau modus-modus penipuan adalah memberikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yanti bahwa dalam situasi sekarang ini kita juga bisa berpikir tidak ada salah satu suatu bisnis yang dalam memberikan keuntungan itu dalam waktu singkat dan dalam jumlah banyak. Nah, biasanya dengan modus-modus apabila kita menginvestasikan 1 juta, kita akan mendapatkan uang 2 juta atau 3 juta. Nah, kalau kita berpikir logis, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apa mungkin dalam situasi sekarang ini bisnis apa yang bisa memberikan kita keuntungan berlipat ganda dan dalam waktu yang cukup singkat? Yang ketiga, biasanya kalau modus menggunakan penipuan online dengan menjual barang itu adalah biasanya menawarkan barang dengan harga yang murah atau di bawah harga pasar, sehingga membuat orang tertarik dengan menampilkan gambar-gambar yang sebenarnya tidak real, menampilkan gambar-gambar yang bukan aslinya dengan harga yang cukup murah dan di bawah pasar. Ini membuat seseorang menjadi tertarik. Yang perlu menjadi perhatian bagi kita, apakah suatu merchant atau akun itu benar atau tidak benar. Kita bisa melakukan validasi atau verifikasi dengan melihat komen-komen atau mungkin komen-komen yang diberikan oleh penjual. Biasanya semakin banyak memberikan komen negatif atau yang memberikan komen buruk, itu bisa menjadi masukan bagi kita bahwa akun tersebut atau mungkin aplikasi tersebut atau merchant tersebut tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai toko online yang benar-benar sebagai toko online yang baik dan benar. Yang ketiga, yang juga paling perlu kita antisipasi, biasanya pelaku-pelaku ini memanfaatkan waktu di ujung minggu, di weekend-weekend. Kenapa mereka memanfaatkan waktu di penghujung minggu? Karena biasanya korban-korban ini setelah tahu atau menyadari dia sebagai korban, upaya yang bisa dilakukan sebenarnya adalah melakukan pemblokiran atau menyelamatkan uang yang sudah sempat tertransfer. Tetapi dengan situasi yang sudah di weekend atau bahkan mungkin jam operasional bank sudah tutup, itu mengakibatkan uang yang sudah kita kirim, sudah ditransfer itu sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi. Karena biasanya modus-modus pelaku ini setelah menerima atau menampung hasil uang kejahatan itu, biasanya mereka langsung melakukan mentransfer lagi atau mengirim balik atau memecah lagi kepada bank-bank lain, sehingga untuk men-tracing, untuk melacaknya menjadi suatu kesulitan. Apalagi dalam situasi yang sudah bukan jam kerja. Apabila uang itu sudah lari atau berpindah ke rekening lain, tentu saja menjadi kesulitan bagi bank tersebut untuk melakukan pemblokiran. Sehingga uang itu pasti otomatis sudah berpindah dan tidak bisa di-hold atau diblokir oleh bank tempat kita melakukan transfer pertama kali. Mungkin Mas Agung dan Mbak Yanti itu yang bisa saya sampaikan awal dulu. Mohon maaf saya tidak ada paparan karena mungkin tadi kami baru disampaikan informasi sebagai narasumber baru tadi pagi, mudah-mudahan tadi sore, mudah-mudahan nanti untuk pertemuan berikutnya ada bahan paparan yang bisa kami sampaikan atau kami share di dalam pertemuan online pada malam hari ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mas Agung. Baik, Pak Ronald, terima kasih atas penjelasannya, sangat gamblang dan mudah dimengerti. Dari penjelasan tadi, sedikit saya bisa memberikan meng-highlight antisipasi teman-teman apabila menjadi calon korban. Yang pertama adalah cross-check informasi, terus berpikir logis. Jangan harga yang nggak logis kita langsung masuk. Selanjutnya, lakukan validasi terhadap merchant. Lihat komen-komen daripada pengunjung sebuah merchant tersebut. Dan yang terakhir tadi adalah hindari transaksi di akhir pekan guna apabila ada transaksi bisa batalkan segera karena banknya sudah dibuka. Baik teman-teman Sobat PMI semua yang ada di Hong Kong dan Mako pun yang ada di seluruh dunia, banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak Ronald, ada sekitar 15 pertanyaan ini. Baik, yang pertama kita akan tampilkan pertanyaan dari
Dari mana nih Mbak Fani? Siap. Yang pertama, iya. Selamat malam Pak Agung, saya Sumarni. Saya ingin bertanya seputar online shop. Pertanyaan pertama, di transaksi online kadang-kadang pembeli mengirimkan bukti pembayaran palsu atau resi transfer ATM yang diedit. Bagaimana cara mengenali bukti palsu ini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jika online shop ditipu atau di PHP oleh pembeli, apakah online shop dapat mengunggah ke medsos identitas atau foto pembeli? Begitu juga sebaliknya, jika terjadi kepada pembeli, apakah boleh mengunggah foto atau nomor rekening online shop tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara melaporkan rekening online shop abal-abal tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Ronald, langsung saja. Baik, terima kasih Mas Agung. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan resi transfer ATM. Berarti si penanya ini adalah penjual, Mas ya? Kalau dari pertanyaan, kemungkinan ya, dia sebagai penjual mungkin ya. Betul. Betul, ya. Jadi memang yang pertama saya jawab, memang sekarang ini dengan kemajuan teknologi segala sesuatu dimudahkan ya. Kita sekarang ini sudah banyak menemukan aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit foto, tulisan, gambar sedemikian rupa sehingga menyerupai sama seperti aslinya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengenali apakah bukti pengiriman ini asli atau tidak? Memang kalau secara kasat mata mungkin kita yang jarang-jarang melihat atau bertransaksi menggunakan resi suatu bank tentu akan kesulitan. Tapi saya memberikan tips. Yang pertama, bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian mengaktifkan SMS banking? Ya, ini mungkin salah satu yang untuk bisa mengantisipasi kalau Bapak sebagai penjual atau Ibu sebagai penjual. Setiap transaksi yang menggunakan yang terkoneksi dengan SMS banking, setiap transaksi yang akan masuk tentu akan diberitahukan melalui SMS kepada kita sehingga kita bisa tahu apakah memang ada uang yang masuk ke rekening kita atau tidak. Kalau tidak bisa didaftarkan melalui SMS banking, ya berarti kita harus jeli melihat atau membandingkan resi yang asli dengan yang palsu. Bagaimana caranya? Ya kita harus menghafal tanda-tanda khusus dari masing-masing bank atau transaksi resi yang bisa kita kenali. Kalau Ibu atau Bapak nanya kepada saya bagaimana kita mengenali, ya kebetulan saya hanya menggunakan satu bank. Jadi saya hafal betul bagaimana tulisan, bagaimana penulisan tanggal, bagaimana kalimat yang ada di bawah bukti resi itu sehingga pada saat saya menerima atau menerima kiriman bukti palsu bisa saya bandingkan. Dan yang kedua tadi saya sampaikan, saya mengaktifkan SMS banking notifikasi sehingga setiap ada uang keluar, uang masuk itu akan ada pemberitahuan kepada saya sehingga saya bisa memastikan oh ini ada uang masuk atau ada uang keluar. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Mas Agung, apakah mengunggah rekening? Selama Ibu bisa memastikan bahwa itu adalah penipuan, selama Ibu bisa memastikan bahwa online shop itu adalah penipuan, ini maksudnya di PHP harapan ini kalau kalimat PHP mungkin saya boleh menggunakan kalimat hukum mungkin penipuan. Selama itu merupakan tindak pidana penipuan, saya rasa tidak masalah, tidak salah. Dan Ibu sebenarnya benar dan baik mengunggah sehingga kita bisa memberitahukan kepada orang lain bahwa apabila kita belanja atau membeli atau bertransaksi dengan menggunakan di online shop tersebut, kita harus lebih hati-hati. Tetapi manakala Ibu tidak bisa memastikan itu, apakah itu penipuan atau tidak, nah ini menjadi konsekuensi juga bagi kita, menjadi tidak pidana baru, kita bisa mencemarkan nama baik, dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, apabila kita masih di PHP, mungkin yang pertama, sampaikan somasi dulu, Bu. Sampaikan melalui direct message atau melalui komen-komen. Apabila Ibu atau Bapak tidak mengirimkan atau tidak
segera mengirimkan apa yang saya beli atau saya pesan, maka saya akan lapor ke polisi atau akan saya informasikan kepada masyarakat bahwa ibu adalah penipu. Berikan somasi batas waktu sehingga pada saat dia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggal yang ibu sampaikan, itu menjadi ibu berperan untuk mencegah korban-korban lain, masyarakat lain sebagai korban. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melaporkan rekening online shop abal-abal. Ibu memang berkaitan dengan rekening bank ini menjadi sesuatu yang agak hati-hati karena memang ada undang-undang perbankan kita yang mengatur tentang rahasia perbankan. Kalau seandainya online shop tersebut memang sudah melakukan penipuan, itu menjadi tidak masalah. Ibu bisa lapor ke kantor polisi atau bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial ataupun apa, selama ibu bisa memastikan bahwa itu adalah penipuan. Nah, bagaimana kalau itu tadi tidak penipuan? Saya rasa itu menjadi konsekuensi hukum bagi kita. Di beberapa bank, saya tidak yakin apakah memang bank-bank yang membuka rekening itu bisa menyediakan layanan jasa untuk memberikan informasi atau pemberitahuan terkait dengan rekening-rekening online. Apakah mereka bisa langsung menutup, atau memblokir, atau tidak. Tapi sepengetahuan saya, bank itu pun memblokir atau menutup rekening bank itu biasanya didasarkan atas permintaan dari kepolisian. Permintaan kepolisian. Jadi kesimpulannya adalah apabila memang itu adalah rekening online shop abal-abal atau palsu, maka tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah melaporkan kepada kepolisian. Kemudian dengan dasar pelaporan tersebutlah kemudian polisi untuk memblokir rekening dan uang yang mungkin masih tersisa di dalam rekening tersebut. Mungkin demikian informasi yang kami sampaikan, Mas Agung. Ya, terima kasih Pak Ronald. Ini sebenarnya ini mungkin umum ya, yang terjadi, yang ditanyakan Mbak Sumari tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sobat PMI yang lain. Ini Pak Ronald, Mbak Fani tolong ditampilkan pertanyaannya. Kalau saya lihat memang pertanyaannya ada yang hampir sama Pak Ronald, mirip-mirip, namun kiranya mungkin ada penjelasan atau tambahan yang lain. Bu Hani, silakan tampilkan pertanyaan berikutnya. Ya, sambil menunggu Pak Ronald, tadi sedikit saya ingin menanyakan sebenarnya tentang, oh ya, sudah nongol ya. Baik, perkenalkan nama saya Ruth. Saya ingin bertanya terkait penipuan online. Pertanyaan saya, satu, bagaimana bila terdapat penipuan dengan mendapatkan data nomor rekening, LinkedIn, file asli, kronologi, bukti screenshot, namun nomor WhatsApp, nomor pelaku sudah memblokir korban. Sekiranya apa yang harus dilakukan oleh korban? Pertanyaan kedua, bagaimana langkah hukum yang harus dilakukan? Yang ketiga, apakah ada tindak lanjut terkait penipuan? Yang keempat, pertanyaannya, apakah ada penanganan secara mental untuk menguatkan korban yang mengalami penipuan? Yang kelima, apakah ada biaya terkait penanganan korban penipuan? Itu aja Pak Ronald, silakan. Oke, Mas Agung, mungkin bisa ditampilkan aja pertanyaan supaya saya tidak lupa. Ya. Mungkin yang saya jawab pertama dulu berkaitan dengan pertanyaan nomor 5, apakah ada biaya terkait penanganan korban penipuan? Kalau selama ibu menjadi korban dan berurusan kepolisian, kita jamin pasti tidak akan ada biaya yang dikeluarkan oleh ibu sebagai korban. Jadi saya pastikan sekali lagi, korban yang melapor ke kantor kepolisian tidak akan dikenai biaya apapun. Justru modus-modus seperti inilah yang juga dijadikan modus oleh pelaku penipuan, mengaku sebagai polisi untuk biaya proses penyidikan dan segala macam. Jadi saya pastikan tidak ada kepolisian membebankan biaya kepada korban penanganan penipuan. Semua biaya untuk penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah ditanggung oleh negara. Yang keempat, apakah ada penanganan secara mental untuk menguatkan korban yang mengalami penipuan?
Ya, memang ini kembali lagi kepada Bapak atau Ibu sebagai korban ya. Kadang-kadang kita sebagai korban ini, apalagi mungkin kita yang sudah cari-cari banting tulang, cari uang, ternyata dalam waktu sekejap hilang begitu saja. Kemudian pelakunya juga masih belum ketemu. Memang secara mental dan psikologi kita akan sedih, akan kadang-kadang kebawa pikiran, bahkan suka menjadi sakit. Yang paling penting Bapak Ibu, kalau ini sebenarnya sudah terjadi kepada kita, bagaimana kita caranya supaya kita tidak menjadi korban berlanjut. Karena apa? Saya pernah beberapa kali menangani perkara, justru korban yang sudah sekali dua kali korban berlanjut terus. Karena itu tadi dipengaruhi mental dan psikologisnya, mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dengan diiming-imingi, dijanji-janjikan, ibu akan dapat sekian, kirim lagi. Ibu dapat sekian, kirim lagi. Akibatnya yang awalnya cuma kerugian 1 juta, lama-lama tambah lagi. Ya mungkin saran saya kepada ibu atau bapak kita yang menjadi korban dari sini, ya apa yang sudah terjadi mungkin kita hanya segera laporkan kepada kepolisian dan sama-sama kita berharap, berdoa kepolisian bisa mengungkap perkara ini dengan baik. Karena perlu saya sampaikan kepada teman-teman PMI, saya di Direktorat Siber ini sudah 2 kali berkolaborasi dengan Mas Agung. Itu kebetulan korbannya orang Hong Kong, 1 warga negara Hong Kong, 1 lagi rekan-rekan PMI. Yang kemarin itu sebenarnya korbannya cukup banyak, tetapi yang mau menjadi pelapor dan mau di BAP itu hanya 2. Nah, pada saat itu memang setelah kita tangani dan kita tangkap pelakunya, ya ini membangkitkan semangat dari korban ini. Walaupun sampai sekarang masih proses persidangan, Mas Agung. Beberapa korban itu SMS kepada saya, Pak, bagaimana dengan kerugian saya? Saya bilang proses terakhir itu tersangkanya banding, karena memang kemarin cukup banyak barang bukti yang kita sita, dengan harapan barang bukti yang disita itu bisa diputuskan oleh hakim untuk dikembalikan atau dijual dulu, kemudian bagaimana caranya diatur supaya bisa dikembalikan kepada korban. Walaupun mungkin tidak full, tidak penuh, tetapi mungkin ada pengobat kecewa atau perasaan sakit hati dari teman-teman yang menjadi korban. Ini masih menunggu proses. Yang ketiga tadi saya rasa sudah terjawab. Penipuan yang kita terima laporan pasti kita tidak lanjutin. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau Bapak Ibu melaporkan secara WA kepada saya. Mas Agung, kemarin setelah saya mencoba untuk berkomunikasi dengan korban-korban yang kemarin kami tangkap itu, masih ada beberapa orang lain yang mungkin komunikasi dengan saya. Mereka menyampaikan salah satunya itu adalah yang tadi sampaikan oleh Mbak Yanti. Modus love scam, kemudian sextortion. Awalnya berpacaran, kemudian setelah dekat, setelah lengket, video call. Kemudian setelah video call, yaitu si pelaku ini membujuk supaya si korban ini membuka pakaiannya dan perintah-perintah lain yang dilakukan, sehingga kemudian si pelaku ini merekam. Kemudian setelah direkam dikirim balik. Kalau kamu tidak mau mengirimkan uang kepada saya, maka videomu ini akan saya sebarluaskan. Akibatnya si korban ini jatuh 2 kali. Sudah korban foto dan videonya pribadinya dimiliki oleh si pelaku, korban uang juga. Jadi harapan saya kalau Bapak Ibu menjadi korban, jangan sungkan-sungkan segera melapor. Saya pastikan dan jamin pasti kita akan semaksimal mungkin untuk mengungkap. Selama ada petunjuk, ada cara yang bisa kita lakukan, pasti akan kita ungkap. Dan itu sudah terbukti. 2 kali kasus yang dilaporkan dari Konjen Hong Kong ini sudah kita tangkap dan sudah kita proses. Mungkin ini menjadi informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Nomor 2 mungkin juga sudah terjawab tadi. Nomor 1, bagaimana dengan bila terdapat penipuan dengan modus. Ya Bapak Ibu, memang kalau sudah terblokir, memang kita tidak bisa berkomunikasi lagi ya. Kita sudah tidak bisa menghubungin atau menghubungin si pelaku ini. Bagaimana supaya bisa menghubungi? Saran saya,
ya saya ganti nomor yang lain. Tetapi apakah dengan mengganti itu apakah menyelesaikan masalah? Tidak juga. Karena biasanya akun WhatsApp itu berbeda dengan nomor GSM. Jadi GSM itu bisa kita melakukan pengecekan di mana keberadaan atau posisinya. Bisa kita mintakan data registrasinya. Semua berdasarkan peraturan Kementerian Kominfo, semua nomor SIM card di Indonesia itu pasti akan terregistrasi dengan nomor KTP, nomor induk kependudukan. Nah, bagaimana dengan WA? WA ini merupakan aplikasi yang tersambung atau terhubung dengan nomor GSM. Belum tentu orang yang menguasai nomor GSM itu adalah orang yang menguasai akun WhatsApp. Nah, kalau sudah terblokir, ya berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Tapi saran saya, supaya ibu atau bapak juga tidak menjadi korban berkelanjutan, apabila sudah menjadi korban, saya rasa tidak perlu lagi menghubungi. Karena yakinlah, si pelaku itu tidak mungkin akan mau mengembalikan atau mau mengganti kerugian bapak ibu sekalian. Tindakan yang paling tepat menurut saya adalah segera laporkan kepada konjen nanti mungkin melaporkan kepada kami, atau mungkin lapor, kalau mungkin ibu sudah pulang ke Indonesia, silakan lapor kepada kami. Masih ada peluang-peluang yang masih bisa kita lakukan untuk mencari, menangkap, dan menemukan pelakunya. Mungkin demikian Mas Agung. Oke, sorry. Ya, maaf. Terima kasih Pak Ronald atas jawabannya. Sedikit menambahkan, memang ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Sobat PMI yang ada di Hong Kong. Bagaimana dengan pengaduan kita, apakah ditanganin? Saya sampaikan pada mereka bahwa semua kasus yang dilaporkan tentunya akan ditanganin. Kami dari KJRI Hong Kong tentunya akan berkolaborasi dengan Barreskrim Polri. Dalam kaitannya ini adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber tentunya. Pun demikian Pak Ronald, tidak banyak juga sebenarnya teman-teman Sobat PMI yang mau meneruskan kasus ini dan bersedia untuk di BAP maupun berikan kesaksian dalam sidang. Ini yang kadang menyulitkan kita. Kita tidak bisa memaksa untuk mereka hadir kapan persidangan atau kapan mereka bisa di BAP karena mereka juga harus bekerja. Di satu sisi mereka ingin menyelesaikan kasusnya, tapi di sisi lain mereka juga harus bekerja. Ini mungkin kesulitannya. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan beberapa teman dari organisasi legal PMI yang di Hong Kong. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan teman-teman. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Diana kalau nggak salah. Tolong Bapak Fani tampilkan dari Mbak Diana. Ya, selamat malam Pak Agung, Mbak Yanti, Pak Ronald. Perkenalkan saya Diana, izin bertanya. Bisakah kita terkena hukum Undang-Undang ITE mungkin ya, saat kita mempublikasikan perbuatan para penipu online di media sosial? Oh, ini tadi sudah dijawab Pak Ronald. Yang kedua, bagaimana cara mengenali akun palsu dan asli? Nah, ini perlu penjelasan. Yang ketiga, apakah kita setelah melapor tindak pidana penipuan ini, misalnya kita sudah transfer uang pada penipu tersebut, bisa kembali? Pak Ronald, mungkin yang 2 dan 3 ini yang perlu mendapatkan penjelasan. Silakan Pak Ronald. Ya, yang nomor 3 saya jawab dulu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penipuan ini. Apakah kalau saya melapor uang saya kembali? Saya jelaskan bahwa apabila sudah melapor tidak ada yang menjamin uang Bapak Ibu kembali. Karena biasanya uang-uang yang sudah ditransfer, para pelaku ini biasanya langsung menggunakan atau mungkin memecah ke rekening lain, kemudian setelah dipecah digunakan untuk belanja, untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Kecuali hasil uang kejahatan itu kemudian dibelikan aset, dibelikan barang, mungkin kendaraan, mungkin mobil, mungkin yang bernilai, mungkin emas dan lain sebagainya. Nah, apabila itu dibelanjakan dengan barang-barang yang mempunyai nilai, barang-barang itu akan kita sita. Kita jadikan barang bukti. Itu adalah hasil kejahatan. Dan kita serahkan, kita limpahkan kepada hakim. Kita berharap hakim akan memutuskan bahwa barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan itu akan bisa dilelang dan uang hasilnya mungkin bisa dikembalikan kepada para korban. Tapi kalau Bapak Ibu nanya apakah menjamin pasti akan kembali, saya jawab tidak ada yang menjamin
apakah uang itu bisa kembali utuh. Apalagi kalau tidak ada barang bukti yang bernilai yang bisa kita sita. Tetapi itu yang menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan teman-teman dari PMI, apakah mau melapor atau tidak melapor. Karena saya kemarin pada saat saya menangani perkara yang kemarin itu Mas Agung, mereka banyak bertanya, Pak, kalau saya melapor, apakah uang saya kembali? Nah, itu pertanyaan cukup berat saya jawab. Harapan saya mereka mau kita BAP dengan harapan supaya korban tersangka ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Tetapi pada saat ditanyakan apakah uang kita bisa kembali, saya tidak bisa menjawab. Tetapi saya pastikan, saya jawab kepada Ibu, kalau Ibu bertanya apakah uang kita bisa kembali, ya saya tidak bisa menjamin, Bu. Kita berharap ada barang yang bernilai dibeli, ya mudah-mudahan itu bisa diputuskan oleh hakim, dijual, dan bisa dikembalikan kepada korban. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengenali akun palsu dan asli ini. Ya memang kadang-kadang butuh kejelian kepada kita untuk mengenali akun asli dan akun palsu ini. Kadang-kadang akun asli ini malah lebih asli lagi daripada yang akun itunya, akun aslinya. Sebagai contoh, orang yang, contohnya saya punya akun Facebook. Foto saya itu mungkin biasa-biasa saya, tetapi teman-teman saya yang punya foto saya suka nge-tag sehingga foto itu ditampilkan. Sehingga foto-foto yang contohnya saya lagi pakaian dinas atau saya lagi aktivitas, itu kemudian dicomot, diambil, kemudian membuat profil akun baru dengan menampilkan foto saya yang tadi yang mungkin mereka temukan atau mereka dapatkan dari tag dari teman-teman saya yang menampilkan foto saya. Bagaimana kita cara membedakan akun asli atau akun palsu? Yang pertama, kalau rekan-rekan bisa melihat atau membuka fitur, itu biasanya kan ada, misalnya kita contohkan akun Facebook ini ya. Akun Facebook. Di akun Facebook itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di situ ada fitur bisa kita melihat informasi lengkap dari pemilik akun. Mungkin dia bisa menampilkan keluarga, bisa menampilkan sekolahnya, bisa menampilkan tahun lahirnya. Kalau selama dia itu menampilkan, mungkin kalau kita kenal dengan orangnya, mungkin kita bisa bandingkan, oh ini tahun lahirnya dibuat tahun 1990, tetapi yang saya kenal Pak Ronald ini kan udah agak tua ini, udah 1980. Wah, ini nggak mungkin, ini berarti palsu. Mungkin ini palsu, karena menampilkan biodata yang palsu. Atau mungkin yang kedua, melihat, memprofiling, istilahnya memprofiling. Memprofiling itu kita memprofile akun ini, melihat postingan-postingannya, tampilan-tampilannya, komen-komennya, dia berteman dengan siapa, akun ini dibuat kapan. Kalau akun ini dibuat itu mungkin, saya sudah lama punya akun Facebook. Tiba-tiba ada akun Facebook mengatasnamakan Ronald dengan menggugah, dengan menampilkan foto saya. Kita bisa kadang-kadang melihat kalau kita buka, kalau akun Facebook itu tidak di privat, tidak bukan publik, itu kan bisa kita lihat, kita cari sampai ke bawah itu. Itu dibuat tanggal berapa, atau dia mungkin menginformasikan mungkin sekolahnya di mana, lulus tahun berapa. Nah, kita profiling dari situ. Ini benar nggak ini Bapak ini dulu lahirnya tahun sekian? Benar nggak Bapak ini sudah berkeluarga? Benar nggak Bapak ini pernah tinggal di sini atau bekerja di sini? Nah, itu kembali lagi kepada kita sebagai orang, sebagai teman-teman yang bisa atau mampu memprofiling akun tersebut. Kalau untuk teknis dan mesin, tidak ada yang bisa kita pergunakan aplikasi untuk menilai apakah ini akun palsu atau akun asli. Tetapi kalau berita, itu bisa. Kita bisa membrowsing, memastikan, Google itu sekarang sudah memberikan fasilitas untuk menilai apakah ini berita palsu, berita hoax, berita asli. Tetapi kalau akun, ya itu kembali kepada kita. Tadi sudah sampaikan, kita melihat komen-komen, testimoni. Kalau makin banyak yang memberikan kesan-kesan negatif, memberikan banyak penilaian-penilaian yang tidak baik, wah ini berarti akun palsu, akun abal-abal untuk menipu. Mungkin itu jawaban saya, Mas Agung. Ya, Pak Ronald, terima kasih. Aduh, banyak sekali pertanyaan yang masuk, Pak Ronald. Saya sampai bingung bacanya nih. Dan waktunya juga dari jam 10. Mungkin izin Pak Ronald, mungkin satu kali pertanyaan boleh ya Pak Ronald ya? Boleh, silakan. Jadi teman-teman jangan khawatir karena kita ini ada 3 sesi nanti, artinya 3 series 3 minggu berturut-turut. Kalau seandainya
mungkin hari ini tidak bisa, mungkin bisa menyimpan pertanyaannya untuk minggu depan. Yang terakhir, pertanyaan dari Auli. Bu Wani bisa ditampilkan pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum Pak, Ibu, saya Auli, PMI Hong Kong. Saya mau bertanya bagaimana menangani kasus penipuan online, khususnya romance scam, yang berujung pemerasan dalam bentuk materi. Apakah penipuan ini termasuk komplotan yang terstruktur, dan bagaimana dalam penindakan kasus seperti ini yang merugikan para kaum hawa, khususnya para pekerja migran di perantauan. Terima kasih. Silakan Pak Ronald. Ini romance scam, Pak. Ya, ya. Jadi romance scam, love scam, sextortion itu kadang-kadang merupakan tindak pidana yang bergaris lurus ya. Biasanya diawali dengan love scam, romance scam, yang kemudian tadi seperti disampaikan tadi ujung-ujungnya pemerasan, meminta uang. Kalau cuma meminta uang mungkin nggak masalah. Yang kita khawatirkan adalah pada saat dalam proses romance scam ini, love scam ini, sampai melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti disampaikan, sampai tindak pidana pornografi. Itu yang menjadi kasihan, kita menjadi prihatin kepada teman-teman PMI, karena ini nyata dan terjadi, dan ada korbannya yang sudah kita tangani dan yang pernah berkonsultasi dengan kita. Kalau yang ditanyakan apakah ini terstruktur atau tidak struktur, menurut saya ini tidak terstruktur ya. Saya cuma menghimbau kepada teman-teman PMI, apabila teman-teman punya akun, yang paling banyak biasanya akun Facebook ini, yang punya akun Facebook ini jangan terlalu suka mengumbar foto, gambar, informasi kegiatan teman-teman. Karena dengan cara seperti itu, pelaku-pelaku ini juga mencari mangsa. Dia akan memprofiling, dia akan social engineering. Tadi saya bilang, dia akan melihat, contohnya calon target ini mempublikasikan, menginformasikan, dia lagi bekerja di Hong Kong, mungkin menginformasikan mungkin dia punya tabungan atau lagi bangun rumah, menunjukkan bahwa dia ini bermateri lebih, orang yang berkecukupan, sehingga ini menjadi target yang baik bagi para pelaku. Jadi saran saya kepada teman-teman, jangan terlalu mengumbar atau mempublikasikan foto-foto, gambar-gambar, informasi-informasi yang menurut saya tidak perlu. Walaupun mungkin kita merasa, wah saya kan udah bekerja, sudah berhasil, mungkin pengen dilihat, pengen disaksikan teman, keluarga, pengen pengakuan. Tetapi di satu sisi, itu menjadi peluang bagi teman-teman untuk menjadi korban atau target. Tadi sudah seperti saya bilang tadi, dengan dengan memprofiling korban ini, maka si pelaku ini juga akan membuat pola atau cara bertindak bagaimana supaya teman-teman mau bisa menjadi korban. Tadi sudah disampaikan informasi dari Mbak Yanti. Awalnya berteman di Facebook, kemudian chat-chat DM melalui Facebook Messenger, lama-lama bertukar handphone, berkomunikasi video call. Ujung-ujungnya minta uang. Kalau minta uang mungkin masih kesanggupan kita mau dikasih atau tidak. Tetapi pada saat sudah terjadi tidak pidana pemerasan, maka itu yang menjadi teman-teman PMI menjadi kasihan. Karena jejak digital itu, foto itu, video itu bisa saja tersebar kapan saja dengan cepat, dan di waktu-waktu yang akan datang bisa saja itu akan menjadi konsumsi publik. Sehingga mungkin bagi teman-teman, himbauan saya, saran saya, jangan terlalu mengumbar informasi-informasi data kita, pribadi kita di akun media sosial. Mungkin itu Mas Agung. Baik. Pak Ronald, sangat komprehensif sekali penjelasannya. Dan sebetulnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan mohon maaf kami tidak bisa tampilkan. Namun demikian saya berharap bahwa teman-teman nanti pada minggu depan juga masih tetap mengikuti acara ini dan bisa menyodorkan kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Pak Ronald, waktu kiranya membatasi kita, namun sebelumnya kami tutup, saya minta Mbak Yanti untuk sedikit menyampaikan pesan penutupnya sebelum kita tutup. Mbak Yanti silakan Mbak. Lanjut Mbak Yanti. Oke, mohon maaf.
Ya Pak, saya untuk pesan dari kami tim KMTH untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ya, dan di negara-negara lainnya. Cerdaskan diri kalian, perbanyaklah ilmu, dan gunakan waktu luang kalian untuk mencari ilmu, mencari informasi apapun, agar kalian tidak menjadi korban-korban penipuan online. Itu aja Pak, pesan dari kami KMTH untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Baik, Pak Ronald, mungkin terakhir bisa disampaikan kepada teman-teman pesan-pesan dari Pak Ronald supaya tidak semakin banyak korban-korban. Silakan Pak Ronald. Ya, baik, bagi teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa kejahatan siber ini adalah kejahatan borderless, tidak mengenal batas. Teman-teman mungkin bekerja di Hong Kong atau di Macau atau di manapun itu, tetapi bisa saja, dan banyak pelakunya sebenarnya orang-orang yang tinggal di Indonesia, rekening-rekening penampungnya di Indonesia. Sehingga bagaimana supaya kita mencegah, supaya kita tidak menjadi korban, salah satu yang paling, saran saya paling bagi teman-teman dan rekan-rekan, mungkin tadi yang sudah saya sampaikan, bijaklah bermedia sosial, ya, karena melalui media sosial ini kita ini memberikan peluang kepada pelaku-pelaku ini untuk memprofiling, untuk melihat, untuk mengamati kita. Pada saat kita mungkin memberikan informasi-informasi yang tidak perlu, justru disitulah menjadi peluang bagi pelaku. Sehingga pesan saya kepada kita semua, kepada teman-teman yang ada di luar, bijaklah bermedia sosial. Semua media sosial. WhatsApp itu adalah media sosial. Akun Facebook dan sebagainya itu media sosial. Jadi bijak bermedia sosial, baik yang bersifat aplikasi maupun yang WhatsApp kita yang gunakan sehari-hari. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Ronald, Mbak Yanti. Sobat PMI yang ada di Hong Kong, Macau, dan seluruh dunia, itulah tadi beberapa penjelasan dan juga kata penutup dari Pak Ronald dan Mbak Yanti. Sedikit saya bisa mengingatkan kembali pada sobat PMI sekalian, bahwa salah satu cara sebenarnya untuk menghindari menjadi korban penipuan online ini adalah pertama, hilangkan mungkin rasa cinta atau suka yang berlebihan. Yang kedua, berani katakan tidak apabila diminta untuk melakukan transfer ataupun mengirimkan sesuatu. Dan mungkin yang ketiga, stop transfer. Jangan pernah Anda melakukan transfer online kepada orang yang tidak Anda kenal. Dan yang keempat tentunya stop kontak dengan pelaku. Karena semakin lama Anda berkontak dengan pelaku, semakin dalam Anda menjadi korban penipu. Dan yang terakhir, jangan lupa mungkin teman-teman yang menjadi korban ataupun yang belum berpotensi menjadi korban, lakukan konsultasi. Ya, kalau Anda di Hong Kong, Anda bisa berkonsultasi dengan ADCC di nomor 18222 atau bisa konsultasi dengan konsul polisi yang ada di KJRI Hong Kong. Tentunya bagi teman-teman yang menjadi korban, jangan segan-segan untuk melapor. Jangan takut dan juga jangan malu. Karena semakin Anda menutup diri, semakin Anda dalam menjadi korban. Begitulah akhir penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ronald, Mbak Yanti, Sobat PMI yang ada di Hong Kong dan Macau. Kita bertemu kembali pada sesi yang kedua minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Ronald.